Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali Anda yang sedang mendengarkan ini bisa meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Betul sekali. Selamat datang semuanya. Sesi diskusi kita hari ini bisa dibilang sangat spesial ya, karena ini adalah bagian dari materi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu dan dipersiapkan secara khusus oleh Bapak Dharma Palekehelu. Ya, sebuah kehormatan bisa membedah materi ini. Misi kita hari ini juga cukup ambisius nih. Kita akan menyelami tumpukan sumber yang luar biasa untuk membongkar apa yang benar-benar berdampak pada cara seseorang belajar. Dan sumber yang kita punya hari ini sangat kaya ya. Sangat kaya. Kita punya literatur dari buku klasik How Learning Works karya Ambrose dan kawan-kawan, lalu ada laporan komprehensif How People Learn dari National Academy Press, sampai riset neuroscience yang paling mutakhir dari Clark dan tim. Riset tahun 2026 tentang perkembangan kognitif bayi. Nah, itu dia. Jadi, baik Anda seorang pendidik yang berdiri di depan ruang kelas, mahasiswa yang sedang mencari celah cara belajar paling efektif, atau sekedar orang yang selalu penasaran dengan cara kerja otak menyerap informasi, obrolan kita ini dirancang untuk mengubah cara Anda melihat proses belajar selamanya. Saya jamin perspektif Anda akan berubah setelah ini. Oke, mari kita bedah topik ini. Kalau kita bicara soal belajar, bayangan kita biasanya langsung tertuju pada anak berseragam yang duduk manis di kelas, kan? Pasti, itu stereotip klasik belajar. Tapi sains tampaknya punya narasi yang jauh lebih awal dari itu. Jauh lebih awal. Fakta yang sering luput dari perhatian kita adalah fondasi belajar itu tidak dibangun saat seseorang bisa membaca, melainkan jauh sebelum mereka bisa berjalan. Sebelum bisa berjalan, berarti saat masih bayi dong? Betul. Coba kita lihat riset terbaru dari Clark dan kawan-kawan tentang bayi yang baru berusia 12 hingga 18 bulan. Oke. Mereka menemukan fenomena yang luar biasa soal bagaimana otak manusia memproses informasi sensorik sejak dini. Eksperimennya ini berfokus pada apa yang disebut sinkronisasi audiovisual. Sinkronisasi audiovisual, maksudnya seperti menonton film yang suaranya pas dengan gerakan bibir aktornya. Persis seperti itu. Sederhananya begini, saat bayi melihat wajah seseorang yang sedang berbicara, apakah otak mereka menyadari bahwa gerakan bibir itu sinkron atau pas dengan suara yang mereka dengar? Wow, bayi usia belasan bulan sudah bisa memproses itu? Temuannya menunjukkan bahwa pada usia 18 bulan, bayi, terutama yang perkembangannya tipikal ya, punya ketertarikan visual yang sangat tajam terhadap wajah yang sinkron. Yang sangat menarik dari hal ini adalah Iya. kemampuan bayi untuk fokus pada sinkronisasi ini secara langsung memprediksi perkembangan bahasa ekspresif mereka di kemudian hari. Tunggu sebentar, ini ada teknis nih. Waktu Anda bilang memprediksi perkembangan bahasa ekspresif, itu diukurnya pakai indikator apa untuk ukuran bayi? Peneliti mengukurnya melalui kompleksitas vokalisasi si bayi. Kompleksitas vokalisasi? Spesifiknya melalui produksi silabel kanonikal. Nah, silabel kanonikal ini makhluk apa lagi nih? Boleh tolong dijelaskan pakai bahasa sehari-hari untuk kita yang awam? Tentu. Silabel kanonikal itu pada dasarnya adalah ocehan dasar yang punya struktur konsonan dan vokal yang jelas. Oh, seperti orang bergumam ya? Betul. Bayangkan bayi yang sedang bergumam ba-ba-ba atau ma-ma-ma. Ba-ba-ba, ma-ma-ma, oke. Itu bukan sekedar suara acak loh. Itu adalah blok bangunan utama dari bahasa manusia. Ah, saya paham sekarang. Jadi bayi yang lebih peka melihat kecocokan antara visual bibir dan audio suara ternyata lebih cepat dan lebih kompleks dalam memproduksi baba-baba dan mama-mama ini. Otak mereka sedang memetakan pola. Wah, kebayang sekarang. Berarti sejak masih bayi pun otak kita itu sudah berevolusi menjadi semacam mesin pencari pola yang canggih ya. Mesin pencari pola yang sangat aktif. Otak kita selalu mencari sinkronisasi atau kecocokan antara apa yang kita lihat dan dengar. Dan kalau polanya ketemu, kita mulai bisa memproduksi suara dan akhirnya menjadi bahasa. Betul sekali. Nah, kalau kita tarik garis merahnya, bayi-bayi pencari pola ini kan suatu saat akan tumbuh besar. Mereka pakai ransel dan masuk ke sistem pendidikan formal. Pasti proses mencari polanya jadi jauh lebih rumit kan? Sangat rumit. Saat mereka masuk kelas, aturannya berubah. Di laporan How People Learn, ada pembahasan menarik nih yang membongkar mitos tentang kertas kosong atau blank slate. Nah, ini salah satu miskonsepsi tertua dalam dunia pendidikan kita. Iya, bahwa anak itu seperti kertas putih.
Dulu, dan mungkin masih banyak sampai sekarang ya, ada asumsi bahwa siswa datang ke kelas itu ibarat wadah kosong. Wadah kosong yang siap diisi air oleh gurunya. Persis. Kenyataannya, laporan dari Bransford secara gamblang membantah itu. Siswa tidak pernah datang dengan kepala kosong. Sama sekali tidak pernah ya? Mau mereka anak SD atau mahasiswa S2 sekalipun, mereka selalu membawa prakonsepsi, asumsi, pengalaman masa lalu, dan pemahaman awal tentang cara kerja dunia. Menarik. Pengetahuan awal atau prior knowledge ini adalah titik tolak dari semua proses belajar selanjutnya. Saya jadi ingat analogi tentang membangun rumah nih. Bayangkan Anda seorang arsitek yang disewa untuk membangun rumah megah. Di tanah itu ternyata sudah ada fondasi beton yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Fondasi lama ya? Ya, kalau Anda nekat langsung membangun dinding bata dan atap di atas fondasi itu, tanpa mengeceknya dulu, risikonya fatal kan? Sangat fatal. Kalau fondasinya ternyata retak atau posisinya miring, sehebat apapun material dinding yang Anda pakai, rumah itu pelan-pelan akan miring dan akhirnya runtuh. Pasti akan runtuh. Menurut saya, pengetahuan awal siswa itu persis seperti fondasi tersebut. Analogi yang sangat visual dan memang begitu mekanismenya di otak. Pengetahuan awal itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua, maksudnya bisa membantu tapi juga bisa melukai. Betul. Kalau fondasi kognitifnya kuat dan akurat, proses belajar materi baru akan melesat cepat. Karena otak gampang menemukan cantolan polanya. Karena ada cantolannya tadi. Masalahnya muncul kalau fondasi itu berisi miskonsepsi. Kalau fondasinya retak tadi ya. Bransford mengingatkan, kalau pemahaman awal yang keliru ini tidak diintervensi oleh pengajar, siswa mungkin kelihatannya mengangguk paham di kelas. Mereka terlihat mengerti. Ya, mereka bahkan bisa menghafal jawaban yang benar, murni untuk lulus ujian. Tapi begitu ujian selesai dan mereka keluar dari kelas, Apa yang terjadi? otak mereka otomatis kembali ke prakonsepsi lama yang keliru tadi. Pengetahuan barunya cuma menempel di permukaan, tidak pernah terintegrasi. Wah, sayang sekali ya. Terus gimana dong cara praktisnya buat pengajar membongkar fondasi yang retak ini? Kan nggak mungkin kita bongkar kepala siswa satu-satu untuk ngecek. Disinilah letak seni dan sains dari mengajar. Buku How Learning Works merekomendasikan pengajar untuk menjadi detektif kognitif di awal sesi. Detektif kognitif. Pengajar harus proaktif menarik keluar pemahaman awal ini. Alatnya bisa macam-macam. Bisa kuis diagnostik yang nilainya tidak dimasukkan rapor, menyuruh siswa menggambar peta konsep, atau yang lebih modern pakai clickers. Clickers yang aplikasi di HP itu ya? Ya, aplikasi respons interaktif, di mana siswa memilih jawaban dari HP mereka, dan pengajar bisa langsung melihat grafik persentasenya di layar depan kelas. Iya, jadi dosennya bisa langsung lihat, lo kok 70% kelas masih salah paham soal konsep gravitasi ini. Deteksinya real time ya? Persis. Dan lebih dari sekedar mendeteksi salah benarnya, pengajar juga harus tahu level pengetahuan siswa. Level pengetahuan maksudnya kedalaman pemahaman mereka. Betul. Apakah pengetahuan mereka baru di level deklaratif, yaitu sekedar hafal fakta seperti hukum Newton adalah ini, atau sudah di level prosedural? Level prosedural itu yang tahu cara pakainya ya? Ya, tahu persis kapan dan bagaimana memakai hukum itu untuk memecahkan masalah. Ada satu studi kasus klasik dari Clement yang sangat elegan soal ini di kelas fisika. Coba ceritakan. Saya penasaran, gimana aplikasi nyatanya di kelas yang biasanya kaku seperti fisika? Clement menemukan bahwa banyak siswanya tidak percaya kalau sebuah meja kayu yang diam itu bisa memberikan gaya dorong ke atas pada buku yang diletakkan di atasnya. Oh, karena mejanya diam. Logika awam siswa mengatakan, meja kan benda mati yang kaku, masa bisa mendorong? Gitu ya? Nah, itu prakonsepsinya. Kalau Clement langsung menjejalkan rumus fisika ke mereka, pasti mental. Pasti. Dia bawa sebuah pegas ke kelas, lalu menaruh buku di atas pegas yang ditekan. Oke, pegas. Semua siswa setuju, oke. Kalau pegas, pasti memberikan gaya dorong balik ke buku. Masuk akal. Terus apa langkah selanjutnya? Clement perlahan mengganti materialnya. Dari pegas, dia ganti dengan balok busa yang lentur. Busa yang empuk itu? Ya, siswa masih bisa melihat busanya sedikit tertekan, dan mereka setuju ada gaya dorong. Lalu dia ganti dengan kayu tipis yang melengkung saat ditaruh buku berat. Cerdik sekali. Terakhir, barulah dia kembali ke meja kayu padat. Menarik. Proses ini disebut bridging atau membangun jembatan konseptual.
Clement menuntun pola pikir siswa dari sesuatu yang mereka anggap masuk akal, melangkah pelan-pelan, sampai miskonsepsi mereka tentang benda kaku berhasil dipatahkan tanpa mereka merasa digurui. Itu brilian banget, dia memvalidasi pemahaman awal siswa, lalu memodifikasinya pelan-pelan. Betul. Oke, fondasi kognitif udah kita bahas, tapi sepinter apapun siswa, kalau mereka nggak ada niat belajar ya nggak jalan juga kan? Tentu saja tidak. Seringkali kita menyederhanakan motivasi itu sekedar masalah semangat atau butuh pidato motivasi ala film-film olahraga gitu. Padahal, di literatur sains pembelajaran yang kita bedah ini ada formula matematisnya bukan? Benar. Dan sains memandang motivasi bukan sebagai sifat bawaan lahir, Benar. melainkan kondisi yang sangat bisa direkayasa. Direkayasa. Dalam How Learning Works, motivasi didefinisikan secara terukur sebagai interaksi dua elemen utama, nilai subjektif dikali ekspektasi. Oke, mari kita urai satu-satu nih. Nilai subjektif ini maksudnya seberapa penting materi ini buat hidup si siswa? Tepat. Apakah siswa melihat relevansi materi ini dengan tujuan masa depannya? Atau minimal apakah materi ini menarik baginya saat ini? Kalau tidak menarik, Kalau siswa merasa materi ini tidak ada gunanya, nilai subjektifnya 0. 0. Oke. Nah, variabel kedua adalah ekspektasi. Ini tentang keyakinan si siswa. Kalau saya begadang belajar materi ini, apakah saya benar-benar punya kemampuan untuk lulus? Keyakinan pada diri sendiri ya? Ya. Kalau siswa merasa usahanya akan sia-sia karena materinya terlalu sulit atau dosennya terlalu pelit nilai, maka ekspektasinya 0. Berarti ini hukum perkalian ya? Kalau salah satu aja nilainya 0, mau nilai subjektif atau ekspektasi, hasil akhir motivasinya tetap 0. Pasti 0. Siswa akan check out dari proses belajar. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita akan melihat bahwa kelas itu bukan sekedar arena adu kecerdasan. Melainkan, Kelas adalah ekosistem sosial dan emosional. Motivasi yang tadi kita bahas sangat rentan terhadap apa yang terjadi di lingkungan tersebut, terutama yang bersumber dari iklim kelas. iklim kelas. Dan disinilah pengajar kadang melakukan manuver yang niatnya baik, tapi backfire atau berbalik merusak secara tragis lewat apa yang disebut low ability cues atau isyarat kemampuan rendah. Saya ingat membaca bagian ini di sumber kita, dan rasanya sangat familiar karena banyak terjadi di sekitar kita. Bisa Anda berikan contoh konkret dari isyarat kemampuan rendah ini? Bayangkan skenario ini. Ada seorang guru matematika melihat murid perempuannya terlihat frustrasi dengan sebuah persamaan rumit. Sang guru menghampiri, menepuk pundaknya dengan lembut, dan bilang begini, Gimana bilangnya? "Nggak apa-apa kalau kamu bingung, mari Bapak bantu kerjakan. Bapak paham kok, perempuan memang biasanya lebih butuh waktu kalau berhadapan dengan matematika yang abstrak." Astaga, niat gurunya kan murni empati ya, ingin menenangkan supaya siswanya nggak stres. Tapi apa yang sebenarnya ditangkap oleh otak si siswa? Pesan yang terekam di otak siswa justru kebalikannya. Guru itu baru saja memberitahu si siswa bahwa kesulitannya bukan disebabkan oleh kurang latihan, yang mana sebenarnya bisa diperbaiki. Tapi disebabkan oleh hal genetik yang permanen, gendernya. Wah, bahaya sekali itu. Ini menghancurkan yang namanya efikasi diri. Sederhananya, efikasi diri itu keyakinan mendasar di dalam kepala seseorang bahwa saya itu bisa loh menguasai ini asalkan saya tahu caranya. Betul. Ketika efikasi diri hancur, ekspektasi di formula motivasi tadi langsung drop ke angka 0. Siswa akan berpikir, buat apa saya belajar keras kalau memang dari sananya perempuan nggak bakat matematika? Sangat destruktif ya, dan ironisnya dilakukan tanpa kesadaran oleh si guru. Seringkali tanpa disadari. Inilah kenapa menciptakan lingkungan kelas yang aman itu sangat krusial. Dan aman di sini bukan cuma soal fisik, tapi aman secara psikologis. Aman secara kognitif juga. Kalau mengutip How People Learn, kelas harus punya ground rules atau aturan dasar yang jelas, harus ada ruang di mana bertanya hal yang bodoh itu tidak dihakimi, dan membuat kesalahan diakui sebagai langkah wajib menuju pemahaman. Betul sekali. Kalau siswanya merasa aman, efikasi dirinya naik, motivasinya naik, barulah mereka berani berlatih. Nah, menyinggung soal berlatih, kita masuk ke fase eksekusi. Berlatih itu mutlak untuk menjadi ahli. Tapi, How Learning Works membongkar satu pepatah lama yang sering kita aminkan begitu saja. Pepatah yang mana tuh? Practice makes perfect, atau bisa karena biasa. Nah, disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Karena ternyata pepatah itu keliru.
Mengulang-ulang sesuatu tanpa arah nggak bikin kita jadi sempurna, kan? Sama sekali tidak. Itu cuma bikin kebiasaan kita jadi permanen, entah kebiasaan itu benar atau salah. Di buku itu ada contoh soal siswa musik yang menurut saya sangat relatable. Betul. Coba bayangkan seorang siswa biola yang sedang berlatih koncerto yang durasinya 10 menit. Dia sudah sangat lancar memainkan menit pertama sampai menit keempat. Lancar jaya ya? Tapi di menit kelima ada transisi nada yang sangat rumit dan dia selalu false di situ. Siswa yang latihannya cuma berbasis mengulang akan memainkan lagu itu dari awal sampai akhir, begitu terus selama berjam-jam. Berarti dia malah menghabiskan 80% waktunya memainkan bagian yang sudah dia kuasai dong. Tepat. Dan cuma sedikit bersinggungan dengan titik kelemahannya yang di menit kelima tadi. Buang-buang waktu banget ya. Sangat tidak efisien. Sains pembelajaran menuntut apa yang disebut goal-directed practice. Latihan yang terarah pada tujuan. Ya, latihan yang secara spesifik diarahkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, menaklukkan menit kelima tadi. Tapi masalahnya, siswa seringkali buta terhadap kelemahannya sendiri. Mereka nggak sadar. Disinilah, mereka sangat bergantung pada satu komponen krusial dari pengajar. Umpan balik atau feedback. Saya baca analogi tentang feedback di sumber kita ini dan saya mau Anda menjelaskannya. Karena ini analogi yang paling masuk akal yang pernah saya dengar. Soal GPS ya? Iya, soal menyamakan feedback dengan GPS. Gimana persisnya sains melihat itu? Bayangkan Anda sedang menyetir di kota asing, malam hari, dan Anda tersesat. Anda punya penumpang di sebelah Anda. Kalau penumpang itu cuma bilang, kamu salah jalan, apakah itu membantu? Enggak sama sekali, malah bikin panik. Ini sama persis kayak kalau dosen mengembalikan makalah, lalu di pojok kanan atas cuma ada huruf C besar pakai tinta merah. Tanpa coretan apapun di dalam teksnya. Iya, itu bikin frustrasi. Tepat. Nilai C itu cuma bilang Anda salah jalan, tapi tidak memberitahu harus belok kemana. Nah, umpan balik yang formatif dan efektif itu bekerja persis seperti Google Maps atau GPS di mobil Anda. Selalu memberikan petunjuk arah yang jelas. GPS selalu memberikan 3 informasi berurutan. Pertama, dia memberitahu posisi Anda sekarang secara presisi. Kalau di makalah, umpan baliknya berbunyi, paragraf 2 Anda berisi klaim yang belum ada bukti datanya. Spesifik ya. Kedua, GPS memberitahu tujuan akhir Anda. Kita butuh tulisan yang argumennya didukung data statistik. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial dari sebuah GPS. Dia ngasih rute belokannya. Betul. Kayak, coba kamu buka lagi jurnal minggu lalu, ambil tabel di halaman 5, dan masukkan angka itu untuk mendukung klaimmu. Persis, itu rute spesifiknya. Tapi, ada satu jebakan di sini bagi pengajar yang terlalu bersemangat. Mereka berpikir makin banyak umpan balik, makin bagus. Semuanya dikoreksi gitu ya? Jadi makalah siswa dicoret-coret merah dari salah logika sampai typo 1 huruf. Alih-alih tercerahkan, memori kerja atau working memory si siswa langsung overload. Mereka merasa diserang dan kewalahan. Umpan balik yang efektif itu harus diprioritaskan. Fokus pada kesalahan terbesar yang menghalangi tujuan belajar, beri dukungan seimbang antara apresiasi dan koreksi. Apresiasi dan koreksi. Dan jangan lupa timingnya loh. Oh, timing sangat penting. Sebagus apapun feedback GPS, kalau dikasih taunya waktu kita udah sampai rumah, ya nggak guna kan? Mengembalikan tugas akhir yang penuh feedback di hari terakhir semester, itu seringkali sia-sia karena siswa nggak punya kesempatan untuk memperbaiki. Benar, makanya umpan balik itu idealnya diberikan pada draft awal. Ini sangat sejalan dengan konsep scaffolding dari Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal. Gimana penjelasannya? Zona ini ibarat karet gelang. Kalau Anda menarik karetnya terlalu pendek, karetnya kendor. Siswanya bosan karena tugasnya terlalu gampang. Terus kalau ditarik terlalu panjang? Kalau ditarik terlalu panjang secara paksa, karetnya putus. Siswanya stres dan menyerah karena tugasnya di luar kapasitas. Peran pengajar adalah menarik karet elastis itu tepat di titik di mana siswa